Jadi terkait di Desa Laleten ini kami dengar informasi bahwa ada 53 orang staf dan aparat yang diberhentikan oleh desa sehingga diganti dengan aparat yang baru. Dan masalahnya itu kan ini pas pertengahan tahun, di pertengahan tahun. Ya, mungkin sedikit gambarkan sedikit kepada kami prosesnya kayak apa sehingga seperti itu Bapak. Nah, silakan. Nah, omong apa adanya saja. Memang saya dari pertama dilantik jadi penjabat desa, memang mungkin aturannya sudah begitu. Tapi karena saya menjalankan, tetapi yang ada yang bukan seperti yang mau diberhentikan, karena saya sudah memang betul saya sudah konsultasi dengan PMD, tapi memang PMD arahkan juga sama seperti tadi Bapak bicara itu. Jadi karena saya mau menjalankan itu kan itu dari awalnya kan saya sebagai tidak tahu bahwa sampai di situ bila mau berhentikan mau apakah dipergantikan kan saya tidak tahu. Oh, jadi Bapak tidak mengetahui untuk diganti ya? Sampai diganti itu ceritanya bagaimana? Sampai diganti itu ceritanya bagaimana? Omong apa adanya saja. Omong apa adanya. Dari awalnya itu begini. Tanggal 31 Juni atau kan malam mau pelantikan, tapi hanya dikatakan pelantikan saja, pelantikan perangkat desa yang baru. Pergantian. Pergantian istilah. Akhirnya saya karena SK juga tidak mengeluarkan SK itu kan saya juga tidak tahu karena untuk data. Yang bikin SK siapa? Ya, omong apa adanya saja. Sekretaris desa. Sekretaris siapa itu namanya? Erni Benu. Oh, dia yang bikin SK-nya. Akhirnya saya tahu bahwa ini ada mau pergantian seluruh dari perangkat desa yang lama toh. Saya bisa bingung ya. Akhirnya saya panggil semua masyarakat masuk, dan kita masuk supaya kita cari solusi yang terbaik itu. Apakah hari ini kita mau dibatalkan atau mau dilanjut? Betul. Tapi ibu sekretaris saya bilang tunggu nanti camat datang dulu, karena hari itu sama batal sudah. Iya, betul. Mau bilang dikacau sudah. Iya. Paling akhirnya bila sekretaris bilang tunggu camat dulu, lalu ibu camat datang bilang pelantikan tetap berjalan. Pergantian tetap berjalan. Saya bilang mau terjadi karena saya sudah apakah saya sudah SK-nya sudah saya tantangan. Jadi waktu itu Bapak tanda tangan di mana? Waktu itu Bapak tanda tangan di mana SK-nya itu? Omong apa adanya saja. SK-nya itu setahu dia sekretaris bawa ke tantangan di rumah. Di rumah saya. Jadi Bapak tidak membuat itu SK, tidak? Sekretaris yang bikin? Ya. Jadi termasuk nama-nama itu sekretaris yang bikin? Iya. Oh, iya. Untuk proses pergantian aparat yang 53 orang ini dengan staf di sana desa, itu ada rekomendasi dari camat ke tidak? Rekomendasi itu surat menimbang apa segala macam itu ada rekomendasi ke tidak? Surat? Oh, tidak ada ya. Jadi sementara karena saya hanya terima surat seperti surat undangan saya untuk datang hadir. untuk pergantian itu. Oh, pergantian itu saja. Memang SK. Jadi SK-nya sudah ditandatangan, memang baru datang mau ganti saja. SK-nya mungkin tidak terlibat langsung pergantian, tidak terlibat.
Bapak waktu itu omong-omong bilang ganti orang ini, Bapak. Oh, Bapak tidak terlibat ya? Tidak. Hanya bilang datang bertentangan, ya saya tantang. Ya salah saya di situ. Salah saya di situ karena sampai istilah berarti saya yang keseluar SK. Iya. Nah, memang salah saya. Kan Bapak yang kasih keluar. Tapi di situ kan ada toh, bila ada kekeliruan di kemudian hari akan ditinjau kembali, ada toh. Sekarang begini Bapak. Nah, sekarang begini. Iya. Ini SK kan sudah ada, sudah jalan. Ini nanti kaitannya dengan honor aparat, gaji mereka, tunjangan. Itu kalau dicairkan nanti di proses yang ilegal, jangan sampai berdampak untuk Bapak. Nanti Bapak kalau disuruh kembalikan bagaimana? Apakah tidak ada niat untuk batalkan kembali SK itu yang sekarang? Ya, kalau saya boleh ralat kembali juga boleh. Batalkan kembali. Nah, jadi nanti silahkan, itu kan haknya Bapak ya. Karena begini, kami sudah datang di PMD, kami tanya bahwa proses itu harus ada tahapan proses yang harus dilalui, ada pertimbangan-pertimbangan. Karena ini kan proses pergantian itu bukan di akhir tahun anggaran Desember, tetapi di pertengahan tahun anggaran, sehingga nanti akan menyulitkan juga untuk proses pencairan. Kalau cairkan pun nanti akan bermasalah kalau ketika diberikan kepada orang yang salah. Kalau tidak orang pilapor di polisi atau di Naker Trans, kita bagaimana untuk tenaga kerja? 53 orang loh Bapak. Jadi rencananya Bapak bagaimana ini? Rencananya Bapak setelah ini apakah mau dibatalkan atau bagaimana? Kalau mau dibatalkan juga boleh. Ya batalkan juga. Nanti kita bisa Coba konsultasikan dengan PMD. Nanti saya konsultasi dulu. Konsultasi. Itu nanti baru ada jawabannya. Karena konsultasikan dulu dengan pimpinan yang di atas ya Bapak. Pokoknya semuanya kita harus lari ke PMD. Nah, jadi waktu itu Bapak tanda tangan SK itu dengan malam kah atau dengan siang kah, pagi kah, apa waktu itu? Omong apa adanya saja. Mungkin siang. Malam itu hanya untuk mau tanda tangan SK. undangan yang mau ke sekolah ke dusun-dusun yang Saat itu. Itu. SK-nya, SK pergantiannya tanda tangan di Ibu Camat punya rumah kah atau di mana? Tidak, yang undangan itu yang di Camat punya rumah. SK itu di rumah saya karena sekretarisnya bawa ke sana untuk bilang tantangan Bapak, tantangan saya dulu. Tantangan saya. Kok Bapak? Itu saya bilang bukan karena saya dari arahan dari PMD kan sudah begitu, saya harus ikuti aturan itu. Ya namanya kita PNS kan, kita aturannya. Contohnya seperti orang yang tidak masuk juga, kita harus beri teguran toh. Baik, jadi begini Bapak, artinya kami dan teman-teman ini karena kami datang bukan untuk apa, kami menjalankan tugas jurnalistik. Kita wawancara dengan Bapak, kita mau tahu kondisi yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa sih. Makanya Bapak sudah menjelaskan. Nah, jadi ini kebetulan kalau dana BST ya, BLT sudah cair ya BLT. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau nanti yang bermasalah itu mungkin nanti untuk tunjangan aparat. Kalau Bapak tidak konsultasikan nanti apa segala macam yang dikhawatirkan itu kalau salah bayar Bapak, kalau ada temuan BPK, Inspektorat Film mau kembalikan. Atau saran kita begini, selain Bapak diskusikan dengan PMD, silahkan ke Inspektorat juga untuk diskusi, supaya tidak salah. Jadi ini maksudnya kami kasih jalan keluar untuk Bapak ya. Kami tidak ini. Ini Bapak punya hak. Nanti akan saya jalankan. Baik. Silahkan konsultasi nanti. Harapannya bagaimana? Silakan Bapak lakukan ya.
Mungkin dari teman-teman masih ada. Ya. Cukup ada. Pak Kadis, Iya, ya. mohon izin kami mau menanyakan, mengkonfirmasi tentang pergantian 53 aparat desa di Desa Laletan, Kecamatan Weliman. Itu menurut pandangan Pak Kadis bagaimana? Menurut pandangan saya, pergantian perangkat itu dilakukan setiap akhir tahun. Jangan dilakukan pada tahun anggaran berjalan, karena mempengaruhi satu, pengelolaan dan desa. Kedua, mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat, karena kita urus berkelahi karena mau ganti perangkat di tengah jalan, sementara kepala desa belum pelajari kemampuan perangkat, dia belum masuk kerja, dia langsung ganti. Maka kami sebagai di PMD sebagai pelaksana teknis menghimbau supaya jangan melakukan pergantian perangkat di tengah jalan tahun anggaran. Dan ini saya sudah himbau saat sebelum pelantikan. Saya panggil mereka ke sini, tujuan saudara ke sana itu untuk memperbaiki administrasi desa, untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk mengotak-atik perangkat. Untuk perangkat itu kamu pelajari dulu sehingga kamu tahu betul ini mampu atau tidak. Kemudian disesuaikan dengan syarat undang-undang. Jika saya sudah kasih pembinaan kepada mereka supaya jangan melakukan, tapi menurut undang-undang memang kewenangan penuh kepala desa, tapi dengan ini dikonsultasikan dulu dengan atasan. Jadi Pak Ibu Camat juga sebagai PLT sebenarnya tidak melakukan memberi rekomendasi secara tertulis dulu, mengkonsultasikan dengan kami dulu. Tapi dia bilang dia sudah memberikan, dia tidak tarik lagi. Ya, itu tanggung jawab dia. Dan ini kalau menurut undang-undang, kalau masyarakat mau mengajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara itu bisa batal karena yang memberi rekomendasi itu tidak sah. Nah, karena dia belum menjabat satu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ini faktanya bahwa sudah ditetapkan melalui SK desa perangkat yang ada. Sekarang apakah desa juga bisa membatalkan atau tidak? Tergantung pada desa. Kami tidak bisa batalkan karena kepala desa yang punya kewenangan penuh menurut undang-undang itu hanya dibatalkan oleh ini Peradilan Tata Usaha Negara. Bupati juga tidak bisa. Jadi silakan kepala desa mau tarik kembali karena menganggap mempengaruhi proses ini pengelolaan keuangan desa, itu dia tinjau kembali. Tapi bukan dia batalkan, dia tinjau kembali. Karena di SK itu apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka ditinjau kembali. Silakan dia tinjau kembali. Tapi kami tidak perintahkan karena itu intervensi. Karena ini kepala desa itu masuk dalam pejabat tata usaha negara, maka setelah SK terbit harus kita lewat proses. Tapi kalau dia batalkan itu berarti tetap sah kalau dia batalkan. Dia kalau tinjau kembali sah. Dia bukan batalkan, dia tinjau kembali. Apabila di kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka dia melakukan peninjau kembali. Kalau tidak ditinjau kembali, langkah yang harus ditempuh oleh desa itu artinya oleh aparat yang dirugikan itu seperti apa? Untuk mereka bisa lewat tempuh jalur hukum, Peradilan Tata Usaha Negara atau ombudsman atau lewat tenaga kerja. Lapor di polisi bisa ke tidak ini? Polisi tidak. Ini bukan tindakan pidana, ini administrasi negara. Kemudian di polisi bisa juga, tapi lewat tenaga kerja. Karena pemerintah menggunakan tenaga kerja memberhentikan sewenang-wenang. Kita saja larang pengusaha supaya keluar tenaga kerja sewenang-wenang. Ini bisa laporkan ke tenaga kerja. Ada aturannya di sana. Baik. Berikut lagi, kira-kira himbauan dari kepala dinas PMD untuk desa di Malakat terkait dengan pemberhentian atau pergantian aparat itu seperti apa? Saya menghimbau kepada seluruh kepala desa di Malakat supaya fokus pada kerja, bukan fokus pada pergantian perangkat. Karena dari atasan kita, Menteri Dalam Negeri sudah melarang untuk pergantian perangkat. Kita sebagai warga negara Indonesia yang punya budaya, dalam tatanan negara Republik Indonesia itu kalau berbudaya itu melaksanakan pemerintahan itu ikut format pemerintahan, regulasi yang ditetapkan. Keluar dari situ kita tidak berbudaya, maka mari kita bekerja mengikuti proses peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
itu kita bisa pertanggungjawabkan. Jangan mengikuti orang per orang, jangan mengikuti kelompok, jangan mengikuti omong orang. Ini dia bilang harus tidak, harus mengikuti undang-undang. Pergantian perangkat itu ada undang-undangnya, ada dia pun prosesnya. Ada lamaran, ada syarat-syarat umur, ada syarat pendidikan, ada syarat tempat tinggal, ada syarat kemampuan teknis, semua sudah ada. Kemudian mereka lakukan pengajuan kepada camat, itu harus paling kurang 2 nama hingga camat bisa proses. Jadi saya juga minta kepada para camat untuk menyeleksi sebagai perpanjangan tangan bupati di kecamatan itu. Dia harus betul-betul mengetahui undang-undang desa ini, karena dia diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengendalikan. Sebagai perpanjangan tangan bupati, dia mengendalikan kepala desa lewat ini rekomendasi itu. Dan rekomendasi itu harus dia lihat syarat. Masa rekomendasinya diberikan saja, harus ada syarat. Syarat umur, syarat ijazah, syarat pendidikan formal, syarat keterampilan, semua sudah ada. Ya, jadi kemarin dari hasil kami wawancara dengan Pak Penjabat Desa Lalepen, beliau mengatakan bahwa dia hanya disuruh menandatangani saja, tetapi tidak ada rekomendasi dari kecamatan. Ini bagaimana? Oh, ada rekomendasi, ada, karena dia ada permohonan tembusan ke sini, permohonan ke camat dia tembusan ke sini, camat punya ini rekomendasi tembusan ke sini. Ada tembusan. Dia hanya tangan saja. Nah, dia tantang mungkin orang lain yang kendalikan, maka dia itu tidak layak jadi penjabat kepala desa. Yang menjadi kepala desa itu orang yang menguasai kepemimpinan, orang yang punya kemampuan untuk mengendalikan masyarakat, untuk mengendalikan, jangan dia dikendalikan. Itu bukan pemimpin. Kenapa kemarin PMD rekomendasi supaya dia jadi penjabat? Untuk rekomendasi itu kepercayaan pimpinan dari kantor rekomendasi. Tapi kalau mau supaya jadi pejabat, jangan melempar tanggung jawab kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh lempar tanggung jawab kepada orang lain. Sebagai kepala desa menguasai wilayah, menguasai pemerintahan, menguasai kepemimpinan. Mungkin masih ada yang lain lagi. Saya menghimbau supaya kepala desa yang lain jangan mengikuti jejak ini, karena ini satu kesalahan besar. Sementara pimpinan kita dari pusat, Menteri Dalam Negeri melarang kita mengganti perangkat, kita lakukan tanpa konsultasi dengan atasan. Harus lakukan konsultasi dulu untuk kita lihat celahnya di mana untuk kita ganti. Saya kira itu saja. Oke, terima kasih. Itu kan sudah diklarifikasi, jadi mohon maaf. Sudah klarifikasi. Iya. Lalu bagaimana dengan, karena kemarin kami sudah konfirmasi PMD orang itu bagaimana itu sekarang? Kira-kira karena yang menjadi kendala sekarang itu kan untuk anggaran itu tidak bisa dicairkan sebab SK itu masih terdaftar yang lama itu. Anggaran yang tidak bisa dicairkan bukan soal itu, nanti dipertanyakan di Pak Desa ya, bukan ranah saya. Karena penjabat itu menyampaikan bahwa dia tidak tahu mengenal soal nama-nama yang digantikan itu, dia hanya bisa menandatangani saja. Tapi soal terlibat dalam melakukan Itu bertanyanya ke Pak Desa, karena saya menerima sudah bertanya di Pak Desa, Ibu. Pak Desa. Katanya ibu juga terlibat dalam. Saya tidak terlibat, saya menerima permohonan dari Pak